Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai 15 yang demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti pernah merasa bersalah. Setiap orang pasti pernah menyesal di dalam hidupnya. Entah karena kita pernah salah dalam memutuskan sesuatu di masa lalu, atau kita menyesal atas perkataan yang pernah kita ucapkan dan itu berdampak sampai dengan saat ini, atau perasaan bersalah dan perasaan menyesal yang lainnya. Tetapi sadarkah kita, Bapak Ibu Saudara, ketika kita dalam perasaan menyesal dan juga bersalah, seringkali hal itu membuat kita tidak nyenyak untuk tidur. Kita memikirkan semuanya berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan juga ada orang yang memikirkannya sampai bertahun-tahun. Artinya, Bapak Ibu Saudara, perasaan menyesal, perasaan bersalah bukanlah hal yang baik, bukanlah hal yang positif. Karena apabila semua itu terus kita ingat, terus kita tanamkan di dalam hati, hanya akan mengganggu kesehatan diri kita saja. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus berusaha untuk mengubah perasaan bersalah dan menyesal itu menjadi hal-hal yang positif. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah dengan kita menyadari, dengan kita mengakui bahwa kita pernah melakukan hal-hal yang keliru, bahwa kita pernah menyesal dan bersalah akan sesuatu hal yang sudah terjadi di masa lalu. Kesadaran itulah yang kemudian membawa diri kita untuk berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Kesadaran bahwa kita keliru, kesadaran bahwa kita pernah merasa bersalah, kesadaran bahwa kita pernah menyesal, itulah yang mendorong kita untuk ke arah pertobatan yang benar kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini mengatakan kepada kita, jika kita sudah menyadari, jika kita mengakui bahwa ada hal-hal yang keliru di dalam diri kita, maka Tuhan tidak akan tinggal diam. Tetapi Tuhan akan mengampuni kita, Tuhan akan menguduskan kita, Tuhan akan menjadikan kita sebagai orang-orang pilihan-Nya. Oleh sebab itu, setiap orang yang pernah merasa bersalah atau pernah merasa menyesal di dalam hidupnya, kini ubahlah semua itu sebagaimana orang-orang pilihan Allah
yang dikuduskan dan dikasihinya. Firman Tuhan mengatakan supaya kita mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan juga kesabaran. Dan lebih lanjut dikatakan supaya kita diajak untuk sabar seorang terhadap yang lain dan juga mengampuni apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Semua itu harus dilakukan sebab kita bercermin pada teladan Tuhan yang juga telah mengampuni kita, sehingga kita diajak untuk melakukan hal yang demikian. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan terus hidup di dalam penyesalan dan rasa bersalah, sebab ketika kita menyadari dan mengakui Tuhan sudah mengampuni kita dan Tuhan mengajak kita untuk terus mengasihi sesama sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, dan mari kita jalani semua dengan penuh rasa syukur.